Gimana kabarnya adik-adik? Baik, Baik, pastinya. puji Tuhan. Kak Ines baik? Baik, Kak Din Baik. pasti juga baik juga Baik, kan? Kak. Nah, kita hari ini bersuka cita ya, Kak, bisa ketemu lagi di IHMPA online hari ini. Oh ya, ngomong-ngomong juga, hari ini tuh kita sudah masuk ke bulan yang baru loh, Kak. Iya, tepatnya di pertengahan tahun 2023 di bulan Juli. Iya, itu artinya kita sudah berjalan setengah tahun di tahun 2023 ini. Dan kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, untuk itu kita juga mau beribadah ya, Kak, saat ini. Adik-adik di rumah sudah siap belum beribadah kepada Tuhan? Siap. Oke, Kak Ani juga siap, Kak Ines juga siap. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita bersaat teduh dulu ya adik-adik. Bersaat teduh dulu. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Bangkit berdiri ya. Adik-adik, sebelum kita lanjut memuji Tuhan, kita mau bersama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu kalau pada kesempatan kali ini Tuhan sudah boleh menjaga dan melindungi kami hingga mengantar kami di tempat kami masing-masing dalam keadaan yang baik tanpa kurang suatu apapun. Ya Tuhan, saat ini kami mau beribadah ya Tuhan. Kami mau mengikuti IHMPA online. Kiranya Tuhan menyertai kami, membimbing dan menjaga kami agar kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan dengan sukacita, juga mendengarkan firman Tuhan dengan taat, dan nantinya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus bersama kami dan menyertai kami di jalannya ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau serahkan semuanya kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau menyanyikan Kidung Ceria nomor 337, Kami Sebagai Anak-anak.
lagi ya Kak. Iya. Kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 223, Tuhan Kau Memanggil Aku, baitnya yang pertama dan kedua. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pemimpinku, aku siap mendengar. Jalan hidup Kau nyatakan, aku taat padamu. Tak ku cari kehormatan, aku taat padamu. Rendah hati beriman, aku taat padamu. Baik, saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita membuka Mazmur pasal 106 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 106 ayat 1 sampai 5. Mari kita bermazmur. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian pembacaan Mazmur kita hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita bernyanyi dulu di Kidung Ceria 140 Firman-Mu Pelita. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi di ibadah IHMPA. Kali ini kita akan membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan bersama dengan Kak Dirga. Sebelum kita memulai dan membaca merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur ya Bapa atas karunia dan penyertaan-Mu hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat mengikuti ibadah IHMPA secara online. Kiranya Tuhan mau berkati setiap kami, pakai kami, berikanlah kami senantiasa hikmat-Mu agar kami dapat mendengarkan serta dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Baik adik-adik, sekarang ayo siapkan Alkitabnya. Kita mau membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur. Ya. Ada yang tahu kitab Mazmur ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Betul, Perjanjian Lama. Jadi kitab Mazmur pasalnya yang ke-119
Mazmur pasal 119 ayat yang pertama sampai ayat ke-8. Ya. Mari kita baca secara bersama-sama. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik adik-adik, pembacaan kita hari ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Bahagianya Orang yang Hidup Menurut Taurat Tuhan. Nah, saat ini adik-adik pasti lagi liburan ya. Setelah sekian lama, 1 semester mungkin ya, menjalani sekolah, pasti hari ini adik-adik sedang menjalani masa liburan. Tetapi adik-adik, jangan lupa ya, selama masa liburan, kita harus tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Iya dong, masa kita libur, baca Alkitabnya juga libur? Tentu tidak. Sebagai anak-anak Kristus, kita harus senantiasa rajin untuk membaca Alkitab, terutama lebih-lebih kita harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pembacaan Mazmur pasal 119 ini, ya, Mazmur yang ditulis oleh Daud ini kembali lagi mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa harus mentaati, ya. Lagi-lagi kakak di sini mau bilang bahwa kita harus menjadi pribadi yang taat, anak yang taat. Nah, ada lagu sekolah minggu yang berkata seperti ini. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Nah, dalam lagu ini dicontohkan juga kita harus menjadi seperti Kristus, menjadi pribadi yang senantiasa taat kepada setiap perintah Allah. Sebagai anak-anak Kristus, kita juga harus hidup sesuai dengan perintah dan ajaran Yesus Kristus. Nah, apabila adik-adik di sekolah misalnya, nah, adik-adik harus taat pada siapa sih? Betul, ada seorang guru di sana. Nah, adik-adik bisa menjadi pribadi yang taat akan perintah dari guru. Kalau gurunya, misalnya besok kita akan mengadakan ujian. Nah, adik-adik harus taat. Adik-adik harus belajar sebelum ujian, ya. Jangan nggak belajar, ya. Dengan kita mentaati, nggak ada ruginya kok. Dengan kita belajar dengan tekun, dengan belajar dengan baik dan giat, kita nantinya juga akan mengerjakan ujian dengan baik tentunya. Nah, tentu dalam ujian itu juga dikatakan tidak boleh mencontek. Nah, dari sini kita harus menjadi pribadi yang jujur, harus percaya diri, ya, harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Ya, setelah kita belajar, ya kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kembali lagi kita harus berserah kepada Tuhan. Dan apapun hasilnya nanti, adik-adik harus tetap percaya kalau Tuhan yang memampukan, Tuhan yang senantiasa mengurapi adik-adik supaya adik-adik dapat mengerjakan ujian dengan baik dan benar. Seperti itu. Kembali lagi taat, ya. Poin yang pertama adalah kita harus taat. Nah, kalau di rumah adik-adik taat kepada siapa? Ayo. Pastinya ya, kita harus taat kepada orang tua. Nah, jadi orang tua di sini itu ibarat Tuhan yang kelihatan, ya. Jadi kalau adik-adik sudah tidak taat sama orang tua, ya berarti adik-adik nggak taat sama Tuhan, ya kan? Nah, pastinya dalam menuju proses taat atau menjalani proses ketaatan ini adalah hal yang tentunya tidak mudah bagi adik-adik, ya. Misalnya orang tua berkata, misalnya, Fanny, kamu jangan makan coklat, jangan makan es.
Nah, nanti kamu akan sakit tenggorokan. Itu adalah contoh hal-hal simpel yang dikatakan oleh, hal-hal sederhana yang dikatakan oleh orang tua, supaya kita tidak jatuh sakit. Nah, terkadang hal-hal tersebut sangat tidak enak untuk dilakukan ya. Nggak boleh makan coklat, kan enak kak, coklat kan manis, kan enak kak, es kan bikin tenggorokan kita segar. Nah, tetapi di sini orang tua, percayalah, orang tua adik-adik itu sangat sayang sama adik-adik ya. Jadi kita harus taat kepada perintah orang tua, itu juga demi kebaikan adik-adik ya. Nah, selama liburan ini misalnya orang tua menyuruh kalian untuk jangan lupa belajar. Setelah liburan yang panjang, kalian pasti lagi asik-asiknya nih. Masih lama kak masuknya, kan liburnya masih panjang. Nah, dari sini ketaatan adik-adik diuji. Apakah adik-adik rajin belajar selama liburan, tetap belajar, atau malah bermainan terus-terusan. Nah, itu adalah hal yang harus kalian taati. Jika orang tua kalian berkata kalian harus taat, ya berarti kita harus taat. Mencerminkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa taat kepada orang tua. Nah, jadi bila adik-adik mendengar guru atau orang tua adik-adik, papa mama adik-adik berbicara kepada adik-adik, ya, perhatikan dan taatilah supaya hidupmu nanti diberkati oleh Tuhan ya. Tuhan akan senantiasa mencurahkan berkat kepada setiap orang-orang yang taat kepada Tuhan. Nah, kita harus juga memiliki ya, poin yang kedua yang mau kakak sampaikan adalah kita harus memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan ya. Siapa yang di sini kalau bangun tidur berdoa? Nah, sebelum makan berdoa. Saya kak. Nah, bagus ya. Jadi kita juga harus dekat. Selain taat, kita harus juga dekat dengan Tuhan ya. Supaya apa? Supaya Tuhan senantiasa memperhatikan kita ya, dan juga Tuhan senantiasa mencurahkan berkatnya untuk kita. Nah, Tuhan juga dapat menyampaikan kehendaknya melalui orang tua, guru, teman-teman adik-adik, kakak adik-adik ya. Yang pasti bagi kita yang mau, orang percaya yang mau mendengar dan mentaati firman Tuhan, itu adalah semua hal baik yang harus kita lakukan. Nah, agar dengan melakukan firman-Nya kita akan hidup berbahagia dan mendapatkan keselamatan kekal dari Allah. Begitu ya. Oke, kakak juga akan punya satu ayat lagi nih ya. Adik-adik bisa dibuka dari kitab Amsal ya. Kitab Amsal pasal 16 ayat 20. Nah, di kitab Amsal ini, pasal yang ke-16 ayat 20, ada satu ayat nih. Mungkin adik-adik bisa menghafalkan ya, sebagai ayat yang adik-adik ingat setiap hari, supaya setiap kali adik-adik melakukan segala sesuatu, adik-adik bisa mentaatinya dan melakukannya dengan baik. Ya, mari kita baca bersama-sama Amsal pasal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian adalah bacaan dari Amsal pasal 16 ayat 20. Ya. Baik, adik-adik, begitu firman Tuhan hari ini, kita harus menjadi pribadi yang taat dan memiliki waktu khusus dengan Tuhan. Ya. Walaupun liburan, jangan lupa untuk membaca firman Tuhan, jangan lupa untuk mentaati perintah orang tua, dan juga harus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik adik-adik, marilah kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita bersatu dalam doa, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, marilah kita tutup mata, lipat tangan, dan tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu kembali kepadamu ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman pada pagi hari ini, kiranya Tuhan mau senantiasa urapi kami, berikanlah kami Tuhan pribadi hati yang mau taat dan setia untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Jadikanlah Tuhan kami anak-anak-Mu, anak-anak yang dapat menjadi contoh dan teladan bagi setiap orang di sekitar kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu tercurah
tercermin melalui kami semua Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami teringat Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami juga mau serahkan seluruh presiden, wakil presiden dan jajarannya Tuhan. Kiranya Tuhan mau sertai mereka semua agar bangsa ini Tuhan mampu menjadi bangsa yang senantiasa memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi gereja nih Tuhan, gereja-gereja yang ada di Indonesia, khususnya gereja kami ya Tuhan, di mana kami berpelayanan, yaitu gereja GPIB Tuhan, khususnya GPIB Bukit Harapan. Kiranya Tuhan mau berkati setiap gereja kami, urapi setiap hamba-Mu Tuhan yang menjadi KMJ maupun majelis yang bertugas Tuhan. Kiranya Tuhan mau senantiasa urapi dan pakai mereka Tuhan, agar mampu mengelola setiap hal yang ada Tuhan, hingga semua hal ini Tuhan dapat menjadi pelayanan yang berkenan kepadamu Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, teringat juga akan orang-orang tua kami. Kiranya Tuhan mau sertai mereka, berikan mereka senantiasa kesehatan, kekuatan, kesabaran dalam menjaga dan mendidik kami Tuhan, agar mereka Tuhan mampu menjadi orang tua yang berkenan, mampu menjadi orang tua yang hebat ya Tuhan, yang senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan semua doa kami Tuhan pada nama-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saat ini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik yang di rumah bisa menitipkan persembahannya ke mama atau ke papa yang ada di rumah. Sambil memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan, baitnya yang pertama dan kedua. kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami, dan Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami supaya dapat menjadi berkat untuk gereja kami dan pelayanan kami. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Setelah kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan Kidung Ceria nomor 271, Cinta Akan Yesus. Baik adik-adik, jikalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ada yang masih ingat tentang apa? Kita harus menjadi pribadi yang TAAT, taat.
Oke, untuk menutup ibadah pada IHMPA minggu hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Kita mau siapkan hati kita, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri ibadah IHMPA pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu. Jikalau kami telah melaksanakan ibadah online pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Tuhan mau sertai kami Tuhan dalam kami menghadapi kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami anak yang taat, selalu setia kepada firman-Mu ya Bapa. Urapi kami dengan curahan Roh Kudus-Mu supaya kami menjadi teladan yang baik bagi sesama kami ya Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami anak yang setia dan patuh akan perintah orang tua, guru, maupun kakak kami ya Bapa. Jadikanlah kami sebagai anak yang baik, dan biarlah perbuatan kami Tuhan dapat menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.